Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga majemuk. Pengertian bunga majemuk. Bunga majemuk adalah bunga yang terus menjadi modal apabila tidak diambil pada waktunya. Perhitungan bunga majemuk dilakukan secara reguler dengan interval waktu seperti harian, bulanan, mingguan, kuartal, semesteran, dan tahunan. Pada pembungaan majemuk, bunga yang diperoleh dalam satu periode ikut dibungakan pada periode selanjutnya. Jadi ini berbeda dengan bunga sederhana. Jadi kalau bunga sederhana cukup dia pada pokok awal dan seterusnya flat gitu ya. Namun kalau pada bunga majemuk, dia setiap pokoknya itu berbeda-beda atau selalu bertambah. Nanti akan kita ilustrasikan. Kalau bunga sederhana didasarkan pada pokok awal, sedangkan pada bunga majemuk ditambahkan ke nilai pokok pada akhir periode kompon atau periode perhitungan bunga untuk mendapatkan pokok yang baru. Artinya pokok yang baru pada periode tertentu akan selalu berganti-ganti atau bisa dikatakan selalu meningkat. Nah, perhitungan bunga untuk periode berikutnya akan didasarkan pada nilai pokok baru, bukan pada nilai pokok awal gitu. Kalau pokok awal itu adalah bunga sederhana. Ini menurut Ashifa 2021. Nah, sebagai ilustrasi untuk memahami pengertian bunga majemuk, misalnya kita di sini punya bunga sederhana. Periodenya 1, 2, 3 sampai 4, kemudian pokok pinjamannya dia 10 juta, kemudian bunga tunggal ya 500, maka dia nilai akhir periodenya hanya ditambahkan sebesar 500. Ketika periode kedua maka nambah 500 jadi 11 juta, ketika periode ketiga jadi 11.500.000 dan seterusnya. Karena kalau bunga sederhana didasarkan pada pokok pinjaman awal yaitu 10 juta, bunga tunggalnya atau sederhananya adalah 500.000, maka dia flat 500 terus dan seterusnya. Lah, kalau pada bunga majemuk ini akan berbeda. Jadi kalau misalnya di sini ada periode 1 sampai dan seterusnya ya, kemudian pokok pinjamannya adalah 10 juta, maka perhitungan nilai akhir periodenya itu, misal bunganya adalah 5%, 500.000, berarti untuk periode pertama 10.500.000 membayarnya. Namun, nilai akhir periode ini kemudian menjadi pokok awal di periode kedua, sehingga yang awalnya adalah 10 juta sekarang pokok awalnya menjadi 10.500.000. Kemudian dihitung lagi dengan bunga, kemudian berarti pembayarannya adalah 11.025.000. Berarti kalau dibandingkan dengan bunga sederhana sudah selisih 25.000. Kemudian 11.025.000 ini menjadi pokok lagi untuk periode yang ketiga. Dihitung lagi bunganya menjadi 11.575.000 dan seterusnya. Sehingga kalau di bunga sederhana pokoknya itu tetap, bunganya itu adalah tetap berdasarkan pokok pinjaman awal. Namun kalau bunga majemuk selalu berubah atau bertambah seiring dengan nilai akhir periode yang baru. Jadi seperti itu sebagai ilustrasi untuk memahami pengertian bunga majemuk. Rumus bunga majemuk. Rumus bunga majemuk dinotasikan sebagai S sama dengan P dalam kurung 1 plus I tutup kurung pangkat N. P sama dengan nilai pokok, keterangannya ya, kemudian S adalah nilai akhir, kemudian N adalah jumlah periode perhitungan bunga, M frekuensi perhitungan bunga dalam setahun, I tingkat bunga per periode perhitungan bunga. Untuk memudahkan, kita membahas contoh 1. Hitunglah bunga majemuk dari nilai pokok awal 8 juta yang diinvestasikan selama 6 tahun jika bunga nominal tahunannya adalah 10%. Untuk menyelesaikan ini, maka kita inventarisir dulu P-nya 8 juta, kemudian I-nya adalah 10% dibagi 2, yaitu 0,05.
Kemudian karena 6 tahun berarti N-nya adalah sama dengan 6 tahun kali 2, yaitu sama dengan 12 gitu ya. Nah, untuk menyelesaikan ini kita tinggal menggunakan rumusnya kalau sudah diketahui. S sama dengan P dalam kurung 1 plus I pangkat N gitu ya. Dalam hal ini berarti kita tinggal masukkan saja P-nya yaitu 8 juta. Kemudian 1 ditambah I-nya adalah 0,05 dipangkatkan 12 gitu ya. Sehingga nanti ketemu perhitungannya adalah sebesar 14.320.000. Jadi itu untuk mencari bunga majemuk dari persoalan contoh 1. C. Bunga efektif dan bunga nominal. Tingkat bunga efektif adalah bunga aktual yang diperoleh dari pokok prinsipal Rp1 dalam 1 tahun. Sedangkan tingkat bunga nominal adalah tingkat bunga tahunan yang dinyatakan dan tidak terpengaruh periode perhitungan bunga. Ini kita simbolkan sebagai I1 sama dengan dalam kurung 1 plus I pangkat M dikurangi 1, di mana M adalah frekuensi perhitungan bunga dalam setahun, I adalah tingkat bunga per periode perhitungan bunga. Sebagai contoh, misalnya contoh 2, hitunglah tingkat bunga efektif yang sesuai dengan tingkat nominal 4% ketika bunga dikonversi setiap 4 bulan. Nah, ya, ini adalah bunga efektif. Kemudian bunganya dikonversi setiap 4 bulan. Berarti untuk penyelesaiannya I-nya adalah 0,04 karena 4 bulan, berarti dalam setahun M-nya adalah 3. Maka setelah itu kita tinggal masukkan saja ke rumusnya. I1 sama dengan 1 plus I pangkat M dikurangi 1. Maka kemudian 1 ditambah 0,04 dibagi 3, kemudian dipangkatkan 3 dikurangi 1. Nah, sehingga nanti hasil akhirnya adalah I sama dengan 0,053%. Jadi bunga efektif ya. Jadi bunga efektifnya adalah 0,053% atau 53%. Itu untuk contoh 2. Kemudian D adalah present value. Lembaga dan investor seringkali membutuhkan investasi saat ini dalam rangka mendapatkan modal untuk memenuhi tujuan tersebut di masa yang akan datang. Jadi investasi itu sebenarnya adalah bentuk untuk pengumpulan modal di masa yang akan datang. Karena waktu dan nilai uang masa depan biasanya diketahui, investasi saat ini akan menjadi nilai sekarang yang dihitung dengan tingkat bunga majemuk yang tersedia menurut Asifa dan kawan-kawan 2021. Present value, maka rumusnya bisa dihitung dengan P sama dengan S per 1 plus I dalam kurung pangkat N. Dengan keterangan P-nya adalah nilai pokok, S adalah nilai akhir. Kemudian N jumlah periode perhitungan bunga, I adalah tingkat bunga per periode perhitungan bunga, kemudian 1 plus I pangkat N adalah faktor diskon. Contohnya misalnya ya, hitunglah nilai sekarang dari sejumlah uang 5 juta yang jatuh tempo dalam 7 tahun dengan I sama dengan 7%. Gitu ya. Maka untuk menyelesaikannya sama dengan contoh yang 1 dan 2, kita harus mengidentifikasi dulu apa saja yang diketahui. Yang pertama adalah S-nya ya, nilai sekarang yaitu 5 juta, kemudian jangka waktunya adalah 7 tahun, kemudian I-nya adalah 7% atau 0,07. Maka untuk mengetahuinya, kita untuk mencari P-nya tinggal masukkan saja ke rumusnya, 5 juta dibagi 1 plus 0,07 pangkat 7. Kemudian nanti ketemu adalah 4.694.835. Itu terkait dengan present value. Kemudian E adalah tingkat bunga. Lah, tingkat bunga ini bisa diturunkan dari rumus present value. Jadi,
P sama dengan S per 1 plus I pangkat N. Ini adalah rumus present value-nya tadi itu. P sama dengan ini adalah rumusnya. Kemudian ya kita memanipulasi secara matematis ya dengan cara mengalihkan kedua ruas dengan 1 plus I pangkat N dan membagi dengan P. Jadi kedua ruas kita kalikan dengan 1 plus I pangkat N kemudian dibagi P, sehingga nanti ketemulah seperti ini. Jadi kalau dua-duanya dikalikan, maka yang di sini kecoret ya. Kemudian yang di sini nanti tinggal 1 plus I pangkat N. Kemudian karena dibagi P, maka P per P1, kemudian di sini adalah S dibagi P atau dibalik. Namun ini adalah langkah matematis ya. Kemudian selanjutnya adalah kemudian mengakarkan kedua ruas dengan pangkat N. Jadi kita untuk menghilangkan pangkat ini, maka kita akarkan semuanya, baik itu yang ruas kiri maupun yang ruas kanan. Sehingga kalau diakarkan dengan pangkat N ini, maka nanti hilang pangkatnya, kemudian yang di sini berbalik menjadi akar. Setelah itu mengurangi kedua ruas dengan 1, sehingga I-nya biar sendirian. Nah, sehingga ketemu I sama dengan akar pangkat N S per P dikurangi 1. Nah, sehingga I sama dengan S per P pangkat 1 per N dikurangi 1. Ini merupakan bentuk lain dari perpangkatan dalam eksponensial. Itu untuk mencari rumus tingkat bunga. Rumus tingkat bunga kita dapatkan tadi dari penurunan persamaan tadi, berarti I sama dengan S per P dalam kurung pangkat 1 per N dikurangi 1. Kemudian P-nya adalah nilai pokok, S nilai akhir, N jumlah periode pertumbuhan bunga tetap sama, dan I adalah tingkat bunga. Maka untuk lebih mendalami dan memahami, kita perhatikan contoh yang keempat. Hitunglah tingkat bunga dalam 6 tahun dari sejumlah uang 10 juta dan menjadi 21 juta jika periode perhitungan bunga adalah sekali dalam setahun. Jadi M-nya itu adalah 1, sekali dalam 1 tahun. Penyelesaiannya berarti S-nya adalah 21 ya, nilai akhirnya, kemudian P-nya adalah 10 juta, prinsipal atau pokoknya atau present value-nya. Kemudian N-nya adalah sama dengan 6. Maka tinggal disubstitusikan saja ke dalam rumusnya, yaitu I sama dengan S-nya adalah 21 juta. Kemudian P-nya adalah 10 juta pangkat 1 per 6 dikurangi 1. Maka nanti ketemu 2,1 pangkat 0,16. Nah, kemudian dikurangi 1, nanti ketemu adalah 12,6% per tahun. Jadi itu untuk menghitung rumus perhitungan bunga ya, atau tingkat bunganya. Selanjutnya adalah tentang jumlah periode. Dengan cara yang sama menggunakan rumus present value, maka kita bisa menghitung jumlah periodenya. Untuk menghitung jumlah periode, maka sama, yaitu membagi ruas sebagaimana halnya tadi. Kita membagi kedua ruas dan mengalihkannya dengan 1 plus I pangkat N ya, dan membagi dengan P. Sehingga nanti untuk mencari N, maka kita menggunakan logaritma dengan basis 1 plus I, berarti log S per P. Atau dalam matematika, jadi A pangkat C sama dengan B itu sama saja dengan A log B sama dengan C. Nah, jadi ini adalah penurunan rumusnya gitu. Sehingga kemudian N-nya sama dengan log S per P dibagi dengan log 1 plus I gitu ya. Ini berdasarkan rumus logaritma sebagai berikut ini. A log B sama dengan C log B, C log A. Itu untuk menghitung jumlah periode.
Sehingga rumus untuk menghitung jumlah periodenya yang seperti kita turunkan tadi, berarti N sama dengan log S per P per log 1 plus I dalam kurung. Dengan keterangan yang sama. Hanya manipulasi bentuk rumus, sehingga kita kalau dari awal tadi mencari S, mencari P, dan mencari N, itu hanya perubahan rumus berdasarkan kaidah matematika, sehingga bisa mencari satu persatu. Contoh 5 misalnya, berapa lama waktu yang diperlukan untuk menjadikan uang sebesar 10 juta menjadi 17.500.000 dengan tingkat bunga I sama dengan 5%. Maka untuk menjawab ini sama, kita identifikasi P-nya adalah 10, S-nya adalah 17,5, kemudian I-nya adalah 5% atau 0,05. Sehingga N ya, lama waktu yang dibutuhkan bisa dicari dengan menggunakan rumus periode waktu itu. Log S per P dibagi dengan log 1 plus I. Kemudian tinggal masukkan saja. Kemudian untuk menghitung logaritma kita bisa menggunakan bantuan kalkulator, sehingga ketemu log 1,75 dibagi log 1,01 adalah nanti ketemu adalah 56,52 bulan. 56,52 bulan itu hampir sama dengan 4,71 tahun. Artinya 4 tahun 7 bulan. Jadi lama waktunya adalah 4 tahun 7 bulan 10 hari. Itu kalau dibuat secara terperinci. Jadi itu untuk mencari lama periode dengan menggunakan rumus logaritma. Kemudian selanjutnya adalah ada continuous compound. Continuous compound ini biasanya digunakan untuk model pertumbuhan penduduk yang perkembangannya cepat. Biasanya rumus yang digunakan adalah FV sama dengan PV kali E pangkat I kali T. FV kita notasikan atau kita beri keterangan misalnya adalah future value, kemudian PV adalah present value, kemudian E konstanta matematika yaitu 2,71 sekian, kemudian I-nya adalah tingkat bunga, T adalah jumlah tahun. Misal contoh 6, jumlah penduduk Kabupaten A di Indonesia pada tahun 2018 adalah 13 juta jiwa dengan pertumbuhan penduduk per tahun 7%. Berapakah jumlah penduduk 12 tahun yang akan datang? Maka untuk menyelesaikan ini kita menggunakan rumus FV sama dengan PV kalikan E pangkat I kali T. Kita akan mencari FV-nya, kemudian kita masukkan saja ini sebagai PV, present value-nya, kemudian E-nya adalah konstanta matematika, kemudian I-nya adalah tingkat pertumbuhannya yaitu 7%, kemudian T-nya adalah 12 tahun. Sehingga tinggal kita substitusikan semua, nanti ketemu future value-nya adalah 30.112.753 jiwa. Itu jumlah penduduk 12 tahun yang akan datang sejak tahun 2018 gitu ya. Artinya di tahun 2030 berarti. Atau bisa juga divariasi, misalnya bukan dalam bentuk 12 tahun, tapi yang ditanya misalnya adalah 2040 atau 2025, sehingga nanti kita harus menghitung terlebih dahulu T-nya. Sekian, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.